Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan harian Toraja, edisi Jumat 26 September 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan telah menyertai kami dari sepanjang malam lamanya, hingga pada pagi ini kami boleh ada karena penyertaan Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini mensyukuri anugerah keselamatan. Ungkurre sumanga kasa lamaran. Saudara-saudara, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi yang baik antara Allah dan manusia menjadi terputus. Akibatnya, manusia yang awalnya hidup kini telah mati karena dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kesaksian Alkitab menegaskan bahwa dalam ketidakberdayaan manusia karena dosa, Allah tetap hadir di dalam cinta kasih-Nya yang besar dengan menyatakan anugerah keselamatan. Lantas, seperti apa anugerah keselamatan itu? Paulus menjawabnya dalam sebuah pengajaran bahwa anugerah keselamatan adalah karya Allah yang melayakkan dan menghidupkan. Maksudnya ialah manusia yang awalnya mati dan tidak layak dikasihi, kini telah dilayakkan Allah untuk menikmati kasih-Nya.
bahkan dikaruniakan keselamatan untuk kembali menikmati hidup di dalam Dia. Itulah anugerah, sesuatu yang tidak layak diterima manusia, namun Allah melayakkannya untuk menerimanya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya, kehidupan yang kini diterima dan dinikmati semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia. Itulah sebabnya tidak boleh ada orang yang memegahkan atau menyombongkan dirinya atas keselamatan yang diterimanya, melainkan kehendaknya setiap orang yang telah diselamatkan itu merespon keselamatan dengan melakukan perbuatan baik kepada seluruh ciptaan. Ingatlah bahwa keselamatan hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus, bukan lewat usaha manusia, melainkan perbuatan yang baik. Sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus, kita diajak untuk terus merespon keselamatan dari Dia dengan hidup bertumbuh dalam iman yang dinyatakan lewat kebaikan dalam ikatan cinta kasih dengan seluruh ciptaannya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada waktu teduh pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Biarlah firman-Mu ini dapat menyegarkan jiwa kami dan juga dapat membangkitkan harapan dan kasih dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, bimbing terus kami. Biarlah firman-Mu ini yang kami perdengarkan dapat selalu menjadi teladan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa buat orang tua, saudara-saudari kami, anak-anak kami yang berbahagia atas pertambahan usia mereka. Tuhan terus yang akan menuntun menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga mendoakan orang tua, saudara-saudari, anak-anak kami yang saat ini yang berada dalam kelemahan tubuh, yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang memberkati segala usaha untuk mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Semoga mereka cepat pulih dan cepat sehat kembali. Berkati juga orang tua kami dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan terus yang akan memberkati mereka. Semoga mereka tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang akan menunjukkannya. Dan yang sementara dalam menuntut ilmu, Tuhan yang akan memberkati mereka. Semoga mereka nantinya boleh mendapatkan hasil yang baik. Tuhan berkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami dapat melaksanakan aktivitas kami surut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.